Halo Malvana, selamat datang di Ruizum. Kali ini gue akan membahas dari request teman-teman waktu gue tanya di Instagram pembahasan apa selanjutnya. Dan ada yang minta tentang pembahasan sumpah pocong. Di sini gue akan membahas tentang sumpah pocong dan sumpah mubahalah. Apa sih bedanya? Yang pertama, sumpah pocong. Sumpah pocong adalah sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Tuhan demi Allah, dan si pelaku akan dibalut dengan kain kafan dan akan diperlakukan seperti orang yang meninggal. Jadi pelaku ini akan dimandiin, disolatin, dikafanin dan sebagainya. Pokoknya seperti orang mati gitu. Dan walaupun di sini menggunakan kata demi Allah, sumpah pocong ini bukan dari ajaran agama Islam. Sumpah pocong ini berasal dari tanah Jawa. Tiap daerah biasanya itu beda-beda tata caranya. Ada yang lengkap, jadi benar-benar dimandiin dulu, kemudian dikafanin, terus disolatin gitu kan, tapi nggak sampai dikubur ya. Nah, ada yang cuma disolatin dan dikafanin, ada yang cuma dikafanin gitu, dan ada yang cuma dibalut dengan kafan doang, dikerudungin kafan gitulah. Jadi beda-beda di setiap daerah. Dan si pelaku ini dia akan berkata, demi Allah saya nggak melakukan perbuatan bla 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 sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Dia ini kalau seandainya ternyata dia melakukan kejahatan itu seperti apa yang dituduhkan kepadanya, misalnya dia mencuri uang gitu kan, nah kemudian dia bersumpah nih, demi Allah saya nggak mencuri uang tersebut, kalau misalnya saya berbohong saya akan kena laknat dari Allah. Seperti itulah kira-kira katanya ketika dia bersumpah. Nah, menurut kepercayaan masyarakat, ketika dia berkata seperti itu artinya dia siap mendapatkan laknat, kutukan, dan sebagainya. Jadi kayak kemalangan, bahkan kematian akan menimpa dia. Bisa aja dia itu mendapat kecelakaan, bisa dapat penyakit berat, bisa dia jadi cacat, atau dia miskin, dan bahkan dia meninggal. Itu yang akan dia dapatkan. Jadi itu tuh kain kafan itu simbolik dari kematian, dan kematian itu kan sesuatu yang ditakuti orang-orang. Kurang lebih maknanya seperti itu. Apakah manjur atau tidak? Nah, ini tergantung Tuhan ya, kehendak Tuhan. Dan secara Islam sendiri, ketika orang bersumpah dan mengatakan demi Allah saya bersumpah bla 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 bla. Nah, ketika berkata demi Allah itu artinya dia itu akan mendapatkan ganjaran yang buruk ketika dia berbohong. Yang namanya sumpah itu selalu nggak main-main. Dan semuanya kehendak Tuhan ya. Jadi gua sendiri sebagai manusia ya gua nggak tahu. Kalau misalnya si pelaku berbohong ya siap-siap aja kena hal-hal buruk. Pokoknya hal-hal buruk akan menimpa dia. Dan kalau misalnya nggak kena di dunia, ya siap-siap aja di akhirat pasti akan ada ganjaran yang sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah sendiri, mubahalah itu dalam bahasa Arab artinya mengutuk atau saling mengutuk. Mubahalah ini memang dari Islam ya, sumpah yang dari Islam. Nah, sumpah mubahalah ini biasa dilakukan satu orang antar si yang dituduh dengan yang menuduh gitu, atau bisa juga sekelompok gitu. Jadi misalnya kelompok ini nuduh kelompok ini gitu. Nah, mubahalah ini bedanya dengan sumpah pocong. Mubahalah ketika dia yang dituduh ini bersumpah,
Tapi kalau misalnya yang dituduh ini ternyata benar, ternyata tidak melakukan itu, siap-siap aja yang menuduh yang akan hancur. Entah itu satu orang atau sekelompoknya itu, atau sekeluarganya, dan pokoknya dari pihak yang menuduh. Jadi antara dia yang dituduh yang hancur atau yang menuduh yang hancur. Kalau sumpah pocong itu cuma yang dituduh doang. Kalau misalnya dia bersalah, dia akan kena malapetaka. Tapi kalau dia benar, nggak akan terjadi apa-apa ke kedua belah pihak. Tapi kalau mubahalah itu ya, kalau nggak yang dituduh kena, yang menuduh yang kena. Jadi sumpah mubahalah ini lebih dahsyat lah ya, lebih ngeri. Dulu waktu gua kecil ada sebuah banyolan, ada semacam lelucon di kalangan teman-teman gua, namanya sumpah kajangan. Jadi misalnya nih, ada si A sama si B ini berselisih gitu kan. Si A ini dituduh ngumpetin buku si B gitu. Kemudian si B ini akan mencecar terus si A. Kemudian dibilang gini, sumpah lo ya, sumpah mati lo ya gitu. Terus si A ini bilang gini, ya ayo sumpah kajangan, lo mati gue jangan. By the way, kalian masih ingat kan seseorang yang berinisial TA yang pernah gue viralin di story gue? Nah, dia kan memfitnah gue segala macam seperti yang waktu itu pernah gue buat di story. Parahnya guys, dia itu bahkan mengucap demi Allah untuk memfitnah gue. Gila ya teman-teman. Gue tuh kayak ngelus dada. Bener-bener ini pertama kali orang memfitnah gue mengatakan demi Allah. Dan gue punya banyak buktinya dia mengatakan demi Allah. Dan gue sudah melapor ke keluarganya. Dan keluarganya tuh kayak lepas tanggung jawab. Keluarganya tuh ngeblokir gue semuanya. Ya udahlah, biarin dia dapat ganjaran nanti dari Tuhan. Gitu kan. Dan kalian juga hati-hati ketika kalian ngatain orang macam-macam. Misalnya nih, kalian asal benci sama orang gitu kan, atau bahkan kalian tuh nggak seneng sama orang, tapi kalian tuh nyumpahin orang. Misalnya nih, gue sumpahin lu kecelakaan gitu misalnya. Itu hati-hati guys, kalau misalnya kalian asal nyumpahin orang dan orang itu nggak bersalah gitu, itu sama aja kalian tuh kayak hukumnya tuh mirip nyantet. Kalau misalnya orang tersebut punya kelebihan supranatural, itu tuh bisa aja dibalikin. Jadi itu anggap aja tuh kayak balikin santet. Jadi yang namanya nyumpahin itu bukan perkara sepele. Nah, itu dia pembahasan tentang sumpah pocong dan sumpah mubahalah. Buat kalian yang punya saran ingin dibahas apa lagi, silahkan komen di bawah. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, mohon dukungannya dengan like, comment, dan subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.